Assalamualaikum teman-teman. Gimana hari ini? Masih semangat kan? This is our video presentation and let's go for watching. Kasus perhitungan inflasi. Sebelumnya teman-teman mungkin sudah tahu apa itu inflasi. Secara garis besar, inflasi dapat kita artikan sebagai suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga barang atau jasa yang terjadi secara terus-menerus atau berkelanjutan karena disebabkan oleh tidak seimbangnya arus uang dan barang. Inflasi dalam suatu negara dapat kita hitung dengan menggunakan rumus yaitu inflasi sama dengan indeks harga konsumen pertama dikurangi dengan indeks harga konsumen periode kedua per indeks harga konsumen periode kedua dikali 100. Baiklah, untuk menambah pemahaman teman-teman mengenai cara perhitungan inflasi ini, kami akan memberikan contoh soal. Diketahui dalam suatu negara, indeks harga konsumen bulan Maret tahun 2005 sebesar 150,65 dan pada bulan Februari indeks harga konsumennya adalah 145,15. Hitung besarnya inflasi yang terjadi pada bulan Maret tahun 2005 di negara tersebut. Baiklah, dapat kita nyatakan di dalam rumus untuk IHK periode pertama kita menggunakan bulan Maret 2005. Sedangkan untuk IHK periode kedua kita menggunakan bulan Februari tahun 2005. Jadi dapat dinyatakan di dalam rumus inflasi sama dengan 150,65 dikurang 145,15 per 145,15 dikali 100 hasilnya 3,79%. Jadi, inflasi yang terjadi pada bulan Maret 2005 di negara tersebut adalah 3,79%. Selanjutnya, kurva kemungkinan produksi. Kurva kemungkinan produksi adalah kurva yang menunjukkan batas maksimum kemampuan produksi yang dicapai oleh suatu masyarakat dengan menggunakan seluruh faktor produksi dan teknologi yang tersedia. Selanjutnya, pada materi ini kami akan menggambarkan kurva beberapa analisis. Yang pertama yaitu analisis masalah barang yang harus diproduksi dan kedua adalah masalah pengangguran. Untuk kedua kurva tersebut akan dijelaskan oleh Tisa dan untuk masalah pertumbuhan ekonomi akan dijelaskan oleh Gary. Saya akan menjelaskan tentang kurva kemungkinan produksi. Memilih jenis barang yang harus diproduksi. Dalam menerangkan masalah ini, perlulah digunakan pemisah-pemisah dalam membuat kurva kemungkinan produksi, yaitu faktor-faktor produksi sepenuhnya yang digunakan. Kedua, faktor-faktor produksi tetap jumlahnya. Yang ketiga, teknologi tidak mengalami perubahan. Yang keempat, hanya 2 macam barang diproduksi. Yang kelima, biaya kesempatan semakin meningkat. Berdasarkan pemisah-pemisah masalah memilih jenis barang yang harus diproduksi, dimisalkan barang yang akan diproduksi adalah barang modal dan barang konsumsi. Dalam kasus ini, masyarakat akan dihadapkan kepada berbagai pilihan. Pilihan itu ditunjukkan oleh titik-titik pada kurva batas kemungkinan produksi AB. Gabungan produksi barang konsumsi dan barang modal seperti yang ditunjukkan oleh titik P adalah salah satu pilihan yang mungkin dilakukan. Gabungan batang yang ditunjukkan oleh Q atau R atau S adalah beberapa pilihan lainnya. Dalam contoh ini, gabungan batang ditunjukkan oleh titik S adalah kurang realistis karena keadaan itu menunjukkan bahwa produksi barang modal akan lebih banyak daripada barang konsumsi. Keadaan yang biasanya berlaku pada masyarakat adalah sebaliknya, yaitu produksi barang konsumsi lebih banyak daripada produksi batang modal. Dengan demikian, pilihan yang lebih wajar untuk dilakukan di antara P, R, atau Q. Kurva masalah pengangguran. Masalah pengangguran. Salah satu masalah penting yang dihadapi perekonomian ialah pengangguran. Dalam konteks ini timbul pertanyaan, mengapa sumber-sumber daya yang tersedia pada masa kini tidak sepenuhnya digunakan dan bagaimana masalah itu diatasi? Wujud masalah ini dapat ditunjukkan dengan menggunakan
kurva AB, dimisalkan sebagai kurva kemungkinan produksi suatu negara pada suatu waktu tertentu. Dimisalkan pada waktu kurva kemungkinan produksi adalah seperti yang ditunjukkan oleh kurva AB. Tingkat produksi yang dicapai masyarakat adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik C. Berarti pengangguran faktor-faktor produksi berlaku dalam teori makroekonomi. Diterangkan mengapa tingkat kegiatan ekonomi masyarakat hanya dapat mencapai C dan bagaimana caranya agar tingkat kegiatan perekonomian dapat mencapai titik-titik pada kurva AB. Masalah pertumbuhan ekonomi yang tidak teguh. Dari satu periode ke satu periode lainnya, faktor-faktor produksi akan bertambah dan teknologi berkembang. Bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi kurva kemungkinan produksi telah diterangkan sebelum ini, yaitu kurva tersebut menjadi semakin menjauhi titik nol. Dalam gambar 3.7, dimisalkan pada mulanya kurva kemungkinan produksi adalah AB. Pertambahan faktor-faktor produksi dan perkembangan teknologi memindahkan kurva tersebut menjadi PQ. Perubahan itu berarti pada masa ini perekonomian dapat memproduksi barang lebih banyak dari periode sebelumnya. Dalam perekonomian, keadaan yang paling ideal adalah meliputi tingkat kesempatan kerja penuh dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan perkataan lain, setiap perekonomian selalu mengharapkan agar tingkat pertumbuhan ekonomi selalu teguh, sehingga penggunaan tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lain secara sepenuhnya selalu akan dicapai dari suatu periode ke periode lainnya. Dalam gambar 3.7, keadaan yang ideal ini digambarkan sebagai pergerakan dari satu titik pada kurva AB ke satu titik pada kurva PQ. Keadilan seperti itu antara lain ditunjukkan oleh pergerakan dari titik R ke titik S.